Tidak boleh ragu guys ya, tidak boleh ragu dan harus pede dan tahu caranya sih. Kalau beraksi guys. Nah ini guys, ular yang besar. Coba ya, gua coba ngangkat guys ya. Berarti ambilnya sekitar 1/4 badan, diambil gini guys. Halo Tiana. Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke guys, hari ini gue mau bikin konten ya. Kalian lihat sendiri, sekarang gue openingnya nggak seperti biasa di outdoor di depan kandang harimau. Tapi gue openingnya di teras rumah ya guys ya. Karena kalian lihat sendiri sekarang masih hujan, gerimis, ini Bandung lagi hujan terus. Bahkan kemarin sekitar 2 hari yang lalu, badai di Bandung guys. Banyak pohon-pohon tumbang, nimpa mobil, ngeri banget ya. Jadi sekarang itu gue bikin konten, gue akan mau belajar ngehandle salah satu binatang yang gue belum pelajari dengan dalam, yaitu ular. Jadi gue di sini lagi ada ular punya temen. Gue mau belajar handle ular. Disclaimer nih, kenapa gue nggak melihara ular? Karena nyokap gue gila sama ular guys. Dia nggak suka banget sama ular. Jadi kalau ada ular di rumah tuh dia kayak kebawa mimpi buruk gitu-gitu karena ketakutan intinya. Takut ularnya lepas, ya gitulah imajinasi ya. Takut ularnya lepas terus kabur gigit orang gitu. Padahal kan kalau kandangnya proper aman-aman aja. Apalagi ini bukan ular berbisa guys ya. Apa kabar harimau gitu ya. Harimau lebih aktif tuh. Kalau ini lepas lebih ngeri lagi. Tapi kan guys sendiri ya, kita aman-aman aja kalau emang sesuai dengan peraturan. Tapi balik lagi karena ini rumah orang tua gue, jadi gue nggak bisa maksakan. Dan di sini ini hanya ada satu orang yang bisa handle ular, yang punya pengalaman, yaitu kiper gue yang bernama Palo ya. Karena Palo ini dulu di Kebun Binatang pernah handle ular juga buat foto-foto sama pengunjung. Jadi udah terbiasa tuh megang ular ke pengunjung, balikin lagi ke Palonya, edukasi gitu-gitu udah biasa Palo. Dan dia juga punya ular. So let's go, kita ke kandang ularnya. Kandangnya kotak biasa sih, kecil kalau ular ya. Kita bawa ke sini ularnya guys, dan kita belajar pelan-pelan gimana sih cara megang ular yang baik dan benar. Sebelum ntar kita lebih mendalami bersama Panji petualang ya. Ntar kapan-kapan kalau gue main ke rumah Panji lagi, gue pengen bikin konten edukasi sih, kayak gimana sih cara menangani ular, hal mendasar gitu, hal mendasar untuk menangani ular. Jadi nggak cuma buat gue doang, tapi buat teman-teman semua juga biar tahu. Kalau misalkan membedakan ular berbisa sama nggak berbisa, kata apa aja sih harus hafal guys. Nggak bisa cuman nentuin dari bentuk kepalanya atau warnanya doang, nggak bisa guys ya. Jadi kita harus hafal, harus tahu. Palo, apa kabar? Baik mas. Alhamdulillah baik. Palo tuh punya pengalaman handling ular di kebun binatang dulu? Pernah. Untuk pengunjung? Ya. Lama? Lumayan sih, hampir 5 tahun. 5 tahun. Sekarang punya ular di rumah? Enggak. Nggak ada, udah nggak ada? Udah nggak ada. Oh udah nggak ada, saya punya ular sekarang udah nggak ada. Kalau ular kayak gini bisa handling nggak? Bisa. Bisa? Bisa. Ini ular jenisnya python sih dua-duanya, tidak berbisa. Kalau ini ball python, ini guys, ball python. Ular pemula ya, kuncinya adalah tidak boleh asa-asa, tidak boleh ragu guys ya, tidak boleh ragu dan harus pede dan tahu caranya sih. Nge-es gini ya, lucu ular ya guys. Ini ball python ya, ular Afrika. Kenapa dibilang ball python? Karena dia suka membentuk bola gitu, ngegulung gitu ya. Jadi kata reptiler ya, ini ular salah satu ular penakut. Jadi kalau kita serang tuh dia malah membuat bola, malah defense gitu, bukannya nyerang gitu. Makanya ini bisa dibilang ular buat pemula karena pertama dia katanya nggak begitu agresif ya. Apalagi kalau kalian belinya dari penangkar ular gitu ya, ball python, itu biasanya lebih aman dan tidak berbisa ya. Tapi kalau digigit sama ular segede gini sakit nggak? Tapi ya kalau yang liar lumayan. Udah pedih-pedih dikit. Oh, kalau yang liar? Iya. Kalau yang gini mah enggak. nggak sakit? Enggak. Oh, kata Palo guys, kalau yang liar, ya kalau yang liar mungkin gigitannya kencang kali ya. Kencang. Tapi kalau misalkan ular-ular yang dari penangkaran yang dirawat sama orang gini, nggak kencang Palo. Nggak. Ini giginya ular ball python itu banyak ya. Contohnya kayak gitu. Nah, kayak gitu guys ularnya. Karena ini tidak berbisa, jadi dia menggigit dan melilit mangsanya ya. Beda sama yang berbisa. Kalau berbisa kan ada 2 taring besar gitu ya, yang untuk injek bisanya atau menyuntikkan bisanya ya. Lucu sebenarnya guys, gua kalau untuk ular gitu ya, mau ball python gini mah, karena ular juga nggak akan besar-besar banget. Terus juga tuh lucu aja gitu. Bagi gua masih nggak menakutkan dan resikonya gitu ya, nggak fatal gitu ya. Karena tadi ya, ball python ini tidak berbisa dan kecil dan emang udah biasa pelihara orang ya. Asal jangan melihara ball python yang liar aja gitu. Kalau yang dari penangkaran itu
lucu. Ntar lah kalau udah rumah sendiri ya atau ada kebun binatang baru kita bisa lebih leluasa memelihara binatang. Kalau di sini direm dulu ya. Keinginan gua untuk menambah koleksi direm dulu, pikirin yang udah ada dulu, maksimalkan dulu satu yang udah ada. Nah itulah Cita Ahmad ya. Selalu maksimalkan kesejahteraan satu yang udah ada dibanding nambah yang baru. Nah ini satu lagi yang besar ini guys. Ini ular molu gitu nggak salah ya. Ular python juga sih. Palo beraksi guys. Kemarin sih pegang jinak Palo. Iya. Itu apa? Kayu ya? Serbuk kayu. Wah ini guys, ular yang besar. Kalau ini, gua melihara ini harus sudah advance lah ya. Ini matanya buram gara-gara mau ganti kulit gitu ya? Iya. Ini matanya udah buram gini karena mau ganti kulit guys biasanya guys. Lucu tuh, kalau gue sih melihara kayak gini masih mau. Kalau segini-gini gue harus benar-benar udah paham dulu ya, harus udah ngerti dulu baru mau. Karena jangan konyol juga gitu. Ini lucu banget tuh ngelilit aja bulat ngebola tuh guys. Lucu guys. Wah ini lebih keren lagi guys warna putih. Ayo kita bawa ke belakang Palo. Nah sini guys biar agak cerah guys. Tuh lihat Palo mah udah biasa, udah gampang ya. Itu molu kalau nggak salah guys, atau apa ya, gue lupa deh jenisnya. Yang pasti bukan yang dilindungi. Kalau ini gue tahu ball python Afrika guys. Nah, Palo pernah lagi sama ular piton nggak? Enggak, paling cuma nyangkut kayak apa yang liar. Jadi salah tangkap sih, kan biji keluar dari lubang, ditangkap itunya mundur. Kena nyangkut gini aja, nyangkut gini. Ngelepas ini gimana? Lepas sendiri, Lepas sendiri? ya kayak gitu. Oh, ke kail Biar aja. mundur ya kayak. Kebeset. Iya. Pernah nggak Palo kegigit ngunci? Enggak. Belum pernah. Tapi tahu caranya nggak kalau misalkan kegigit kunci gitu lepasnya gimana? Kalau begini nggak susah sih. Kalau kita gitu, kita langsung lilit kan, Iya, iya. langsung kunci. Nah itu ngereskinya gimana caranya tahu? Paling harus tenang, buka. Ada orang yang pakai air, ada ditenggelamkan itu. Macam-macam ya. Macam-macam cara sih, ya yang disuka gitu. Iya, iya. Ini kalau ular ini guys ya kayak gini kalau udah gigit ini mah sakit ya Palo ya? Sakit memang. Sakit. Iya sakit kayak gini guys. Kayak ini. Wah, ular ini nih yang masih lucu guys. Pengen punya gua ball python gini mah. Siapa yang setuju gua melihara ball python? Komen di bawah. Kalau banyak setuju, ntar bantuin gua untuk ngomong ke nyokap untuk melihara ball python kecil gini. Lucu guys. Nggak gede dia. Melihara dari lebih kecil lagi ya. Lucu guys. Biasanya rekomendasi teman-teman gue yang punya ular ya, kayak Apanji gitu. Kalau mau melihara ular untuk pemula, disaraninnya sama mereka kayak ball python sama corn snake namanya. Katanya itu untuk aman untuk pemula gitu guys. Dan ngelawat ular ini menurut gue cukup mudah dan murah guys. Makannya nggak setiap hari, makannya seminggu sekali, seminggu 2 kali, dan perawatannya cukup ringan menurut gue ya. Kalau yang makan tiap hari kan kayak mamalia gitu ya, herbivora, carnivora makan tiap hari. Burung juga makan tiap hari, makan bahkan sehari 2 kali 3 kali. Kalau kayak gini reptil, ular khususnya atau nggak kayak buaya gitu makannya nggak setiap hari guys, bisa hemat dan kandangnya nggak harus gede. Biasanya gue nggak pernah lihat reptiler yang melihara kandang ular gede banget gitu, mungkin karena nggak kepake gitu ya dan nggak perlu. Jadi dengan ruangan yang kecil itu bisa nampung banyak ular guys, karena kandangnya akuarium gitu ya, kotak-kotak gitu atau yang bisa macam-macam guys, lebih ramah di dompet guys. Lucu banget guys, enaknya diapain ularnya guys? Kalau kalian pegang nih tekstur ular tuh ya, yang ini halus banget guys, bener halus, bertekstur gitu ya, lucu ini, terus lembut. Kalau yang ini agak kasar ini, kayaknya udah mau ganti kulit tuh, bersisik. Beda guys ya, kalau ini atau sama, bersisik juga. Coba gua mau lihat ular guys, kayak gimana sih dia tuh. Oh iya. Waktu itu sama Panji pernah jelasin guys, bentuk kulit itu yang gini tuh gimana, gue lupa deh. Maafin Panji ya, nggak nempel. Lupa. Pokoknya ini agak beda soalnya si tekstur kulitnya, fisiknya ya. Agak beda guys. Sama tuh beda nggak sih? Beda kan? Beda. Inilah ya, orang yang masih belajar ular sedang identifikasi ular guys. Ini beratnya kira-kira berapa lo? 3 kilo ada Pak. Hah? 3 kilo mah ada ya. 3 kilo. Sebenarnya ularnya yang dipinjemin ini jinak dulunya guys, terutama ini jinak banget. Cuman itu gue belum berani ngambil kalau misalkan belum paham bener, karena trikinya itu kita ngambil di kandang guys. Gue pernah hampir kena strike ular soalnya pas ngambil di kandang gitu. Coba kalau kotor di bawah, Palo lepasin kayak gimana jalannya, kita lihat panjangnya guys.
Ini kurang lebih 2 meter ya. Steona ngeliat, Neng. Palo pegang dulu yang ini, Palo. Mau coba ngangkat yang besar. Ini cara angkatnya gimana, Palo? Harus kepala dulu kah atau badan aja? Ini di sini. Ini udah biasa. Oke. Coba ya, gua coba ngangkat guys ya. Berarti ambilnya sekitar 1/4 badan, diambil gini guys. Up, kayak gitu guys ternyata guys ngangkatnya. Ularnya jinak jadi lucu guys. Wah, keren banget guys. Keren banget, majestic. Coba kita lihat Teona. Teona, lihat papa. Wah, mau dikerauk guys. Halo Teona. Loh. Wow. Hebohnya. Teona. Ini lihat kelitik di pagu sama di sini guys. Teona lihat nih. Oh, ada ular nih papa nih. Waduh, diri deh guys. Kepo dia. Oh begitu Teona ya, nggak boleh ya. No ya. Jangan ya. Karena mah selalu excited guys, lucu banget. Jadi bagaimana guys? Satu ngeliat di paha kiri, satu di tangan gua. Berarti gua salah cara megangin. Oke, kita sekarang geli. Sekarang kita taruh lagi kandang guys ya. Sudah cukup pelajaran hari ini. Mungkin selanjutnya kita akan belajar lagi sama Apanji. Tapi yang penting ada bahan ularnya untuk dipelajari di sana ya. Semoga yang dipelajari bukan ular berbisa ya, dan bukan ular liar ya. Kalau ular liar kan agresif banget guys. Kalau ular gini kan enggak ya. Terus kita ke Apanji deh. Apanji mau berguru cara pegang ular yang benar gimana Apanji? Gue punya temen seorang legend reptiler di Indonesia. Kok tidak belajar langsung dari sana guys ya. Kita belajar deh. Soalnya aku udah belajar udah bisa. Kalau udah belajar udah bisa. Takutnya jadi makin pengen guys soalnya. Ih, udah bisa masukin kandang sendiri guys. Tinggalnya yang kecil nih. Nah ini nih. Lucu ini guys. Ringan, lembut, walaupun agak bertekstur tapi lembut aja gitu. Masukin kandang. Karena hari ini ularnya mau pada pulang semua guys. Mau pulang ke pemiliknya. Oke teman-teman, sampai sini kontennya. Thank you udah nonton. Ya main ular tipis-tipis gitu ya. Beraniin diri ngambil ular nih dari kandang, ambil sendiri, pegang sendiri dan lain-lain. Tanpa ada Apanji. Ntar lah Apanji bareng guys ya, yang lebih pro. Wih mantep banget. Tapi itulah cara gue mengatasi rasa takut itu adalah melawannya. Gue takut bukan karena nggak suka sama ular, tapi gue belum menguasai sepenuhnya teknik untuk menangani ular. Jadinya ya beda lah kalau gue sama harimau. Kayak harimau gue udah paham. Kalau ular belum begitu, tapi itulah belajar pelan-pelan guys ya, sampai ntar gue bisa handling ular sendirian, sampai ular-ular yang sudah berbisa. Mantep. Oke teman-teman, thank you nonton. Jangan lupa buat teman-teman semua untuk beli alen guys ya. Ini makanan keringnya, ini udah lengkap, full benefit, bisa semua umur, semua jenis ras kucing. Untuk kucing indoor cocok, untuk pencegahan efek LUTD juga bisa, lengkap banget di dalam satu bungkus. Kalau kalengnya yang ini guys, ini protein tinggi banget, udah human grade premium guys ya, tunanya tuna bagus, jadi sudah tidak perlu diragukan lagi, gak pakai perasa, pengawet, sama pewarna. Tinggi omega 3 buat bulu dan kulit kucing kalian biar lebih sehat guys. Ini alen ya. Kemasan pouchnya ada dua nih guys ya, ada yang love sama gravy ya. Yang love ini cincang, gravy ini suwir. Protein tinggi, sama-sama human grade, gokil banget guys. Cobain kucing kalian pasti seneng, pasti pada lebih sehat. Dan ini guys yang terakhir yang paling kalian suka ya, yaitu treats. Jangan beli treats yang bikin kucing malah jadi mencret, hati-hati, kasihan. Kasih treats yang berkualitas seperti alen ini guys. Ada 3 rasa, tuna, salmon, sama ayam. Udah human grade juga, nggak pakai perasa, pewarna, sama pengawet, jadi udah bagus dan aman dikonsumsi setiap hari. Oke teman-teman, beli alen sekarang juga, ada di pet shop terdekat atau e-commerce kesayangan kalian. Oke, jangan lupa juga untuk join YouTube membership mulai dari 9.900 aja. Semua dana yang dikumpulkan dari membership itu dialihkan semua untuk binatang di sini guys. Oke, dan yang paling penting jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan share dalam bentuk mendukung channel gua, dan see you in next video guys. Bye bye.